hari ini, yaitu sebelum melakukan pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Saya tolong saudari Fadilah memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa di mudah. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen dulu, yaitu pertama saudara Juri, Saya hadir. Fadilah, Saya Pak. Nia Auliani. Hadir Pak. Terima kasih. Sudah hadir. Untuk hari ini kita akan sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, saya mau tanya dulu nih materi yang sebelumnya, yaitu tentang dampak Saya Pak. Tentang kemarin Pak, tektonisme Pak. ya tektonisme. Iya Pak. Tektonisme bagus, pintar sekali. Ya, oke, untuk materi selanjutnya ini adalah seisme terhadap kehidupan. Sebelumnya udah baca belum apa itu seisme? Belum Pak. Belum, Pak. Seisme adalah gempa bumi. Seisme adalah gempa bumi yang dimana gempa bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu gempa bumi tektonik, gempa bumi terbagi menjadi tiga, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi reruntuhan. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena adanya pergerakan suatu lempengan. Itu bisa kita lihat ini nih. Ini adalah gambar atau contoh proses dari gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena adanya pergerakan kedua lempeng. Terus untuk gempa bumi vulkanik, yaitu adalah gempa bumi yang terjadi karena adanya letusan gunung api. Gempa bumi ini sering terjadi itu di daerah Brastagi, karena mengingat strategi Brastagi sana yang di Sumatera Utara sana banyak sekali aktivitas gunung apinya. Ini contohnya dari ini contoh dari gempa bumi vulkanik yang diakibatkan oleh letusan gunung api. Untuk gempa bumi reruntuhan, yaitu ini gambarnya itu. Gempa bumi reruntuhan, gempa bumi yang bersumber dari runtuhnya suatu bangunan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya. Ini kan Pak, kan gempa bumi tadi kan Pak. Iya. Gempa bumi itu terbagi menjadi tiga Pak. Yang vulkanik, tektonik, sama reruntuhan. Nah Pak, yang gambar itu Pak, itu reruntuhan ya Pak. Iya. Nah, yang reruntuhan Pak, itu Pak lempengan mengapa bisa gempa itu Pak, mengapa bisa membuat Oh gitu. Jadi, mengapa adanya gempa bumi reruntuhan itu diakibatkan dari suatu bangunan yang pondasinya itu tidak kuat gitu. Itu sering kita jumpai di luar negeri, sering terjadi tuh. Contohnya runtuhnya bangunan gedung ini gitu. Itu pondasinya yang kurang kuat. Makanya runtuh bangunan itu sehingga menyebabkan wilayah sekitar terjadinya goncangan gitu, seperti gempa bumi gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, pada saudara Nia. Pak gini Pak, dari ketiga itu Pak, menurut Bapak itu yang paling dampak negatifnya ke masyarakat itu yang ada paling berbahaya Pak? Menurut saya dampaknya yang paling berbahaya terhadap masyarakat itu adalah gempa bumi vulkanik. Kenapa gempa bumi vulkanik? Karena gempa bumi vulkanik ini dia sebelum terjadinya gempa, dia mengeluarkan erupsi dulu. Di mana erupsinya ini bisa mengganggu sistem pernapasan manusia dan hewan gitu. Makanya ketika terjadi erupsi di suatu gunung api, wilayah itu dikategorikan dalam 3 zona.
zona merah, zona oranye, dan zona hijau. Zona merah itu adalah zona yang harus kita hindari gitu. Harus benar-benar memang dikosongkan. Zona oranye itu tidak terlalu berbahaya, tetapi penting bagi kita untuk mengantisipasi dari erupsi gunung api gitu. Sedangkan zona hijau adalah zona aman, yang dimana zona hijau itu sering kita lakukan sebagai daerah evakuasi gitu. Evakuasi bagi masyarakat, hewan ternaknya agar berpindah tempat dari zona merah ke zona hijau. Hari ini kita lebih banyak berdiskusi karena ini adalah pertemuan terakhir. Saya tidak tahu ke depannya guru kalian siapa lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke dampak dari gempa bumi terhadap perubahan lahannya. Oke, untuk pengaruh dari gempa bumi vulkanik itu pengaruhnya terhadap lingkungan satu. Yaitu ketika terjadi gempa bumi vulkanik kan mengeluarkan yang namanya magma, terus erupsi gitu. Itu dampaknya terhadap lingkungan membuat setelah terjadinya letusan tersebut dan terjadinya gempa itu dapat membuat lahan sekitar ini menjadi subur karena adanya beberapa unsur hara yang membuat lahan di sekitaran gunung api tersebut subur gitu. Untuk dampak untuk gempa tektonik terhadap lingkungan, dia ini sebenarnya tidak terlalu berdampak yang signifikan seperti gempa vulkanik terhadap lingkungan. Cuman ketika terjadinya gempa vulkanik ini dapat merubah suatu lahan gitu. Maksudnya dia ada yang cekung nanti ketika terjadi gempa, ada yang terjadi cekungan, ada yang terjadi sesar naik dan turun seperti yang kita bahas kemarin. Tapi untuk gempa reruntuhan ini dampaknya terhadap lingkungan, yaitu satu, kemungkinan besar itu wilayah sekitar akan menjadi hancur karena namanya bangunan pastilah di bangunan tinggi ini pastilah di pusat kota, bisa kita bilang seperti itu. Selain dampaknya terhadap hancurnya wilayah sekitar, yaitu kemungkinan besar dia ini memakan korban jiwa karena di suatu bangunan itu pastilah dihuni oleh kita manusia sendiri gitu. Selain itu kita juga nggak tahu nih di sekitar ini bisa jadi ada yang tukang rujak, jualan, atau tukang parkir gitu. Ketika terjadi ini tersebut mana tahu ketimpa. Ini cuma gambaran bagaimana dampak dari gempa reruntuhan ini terhadap lingkungan gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kurang mengerti di bagian yang apa yang Tektonik. Tektonik ya. Ya, oke. Terima kasih untuk bagian gempa tektonik ini. Ini dapat kita gambarkan sebagai ini adalah gunung api. Ini gunung api, ini air ini memang di laut. Ini gunung api. Ini kenapa ada cekungan kayak gini? Nah, inilah di bawahnya ini. Ini seperti laut nih. Laut, terus di sini adalah ini pergerakan. Jadi di dalam yang namanya ilmu geografi itu gunung api ini nggak berada di atas saja. Ada gunung api yang namanya di dasar laut gitu. Jadi gambarannya itu seperti gunung Krakatau yang ada di dasar laut gitu. Jadi aktifnya gunung api ini nggak cuma di atas, tapi juga di bawah laut juga ada gunung api yang aktif. Gitu. Dan mengapa di Indonesia itu banyak sekali gunung api? Karena di Indonesia itu adalah jalurnya ring of fire. Gitu. Jadi di sini tadi laut, di sini gunung api. Ini adalah bisa kita katakan pergerakan lempeng, yang dimana ketika ini sudah bergerak, ini akan mengalami goncangan seperti gempa. Itulah yang dinamakan gempa tektonik. Ya begitulah anak-anak. Semoga kalian dapat memahaminya. Iya Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian menjadi ke depan menjadi siswa yang dapat membawa perubahan untuk Indonesia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.